Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 6? Pada kali ini kita akan ke pelajaran matematika masih bab 1 bilangan bulat, yaitu tentang sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Perhatikan baik-baik ya sayang, anak pintar dan anak hebat. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Nah, yang pertama yaitu ada sifat komutatif. Apa sih itu sifat komutatif? Nah, sifat komutatif adalah sifat pertukaran dua bilangan pada operasi hitung penjumlahan. Dalam pengerjaan operasi hitung dua bilangan yang ditukarkan tempatnya, maka hasilnya pasti akan sama. Dan sifat komutatif dapat disebut sebagai sifat pertukaran. Yang kedua, ada sifat asosiatif. Apa itu sifat asosiatif? Nah, sifat asosiatif adalah pengelompokan tiga bilangan atau lebih dengan urutan yang berbeda. Sifat asosiatif disebut juga dengan sifat pengelompokan. Dan kemudian masih sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat, kita akan ke yang pertama, sifat komutatif. Nah, secara umum, sifat komutatif dapat dituliskan A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, perhatikan contohnya. 4 tambah 7 sama dengan 11. Ulangi ya, 4 tambah 7 sama dengan 11. Akan kita balik, 7 tambah 4 sama dengan 11. Sama ya hasilnya. Nah, maka 4 tambah 7 sama dengan 7 tambah 4. Mengerti kan? Kemudian kita akan ke yaitu yang kedua. Nah, sifat asosiatif. Secara umum, sifat asosiatif dapat dituliskan dalam kurung A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Nah, bagaimana contoh-contohnya? Perhatikan baik-baik ya, nak. Dalam kurung 2 ditambah 4 tambah 6 sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Perhatikan hasil dari 2 tambah 4 ya. Lalu 2 ditambah dalam kurung 4 ditambah 6 sama dengan 2. Hasil dari 4 tambah 6 yaitu 10 sama dengan 12. Hasilnya tetap sama, 12. Nah, maka dalam kurung 2 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 4 ditambah 6. Berarti berlaku ya sifat asosiatif pada penjumlahan. Nah, bagaimana dengan pengurangan bilangan bulat? Apakah sama dengan komutatif dan asosiatif pada penjumlahan? Kita lihat ya. Apakah dalam pengurangan ada sifat komutatif? Kita perhatikan. Nah, contohnya 5 dikurang 2 sama dengan 3. Lalu, kalau kita balik atau tukar, 2 dikurang 5 sama dengan negatif 3. Berbeda ya jawabannya. Maka 5 kurang 2 tidak sama dengan 2 dikurang 5. Maka dalam pengurangan bilangan bulat tidak ada sifat komutatif. Mengerti kan? Bagaimana dengan pengurangannya? Sekarang kita ke asosiatif. Apakah dalam pengurangan ada sifat asosiatif? Perhatikan. 8 dikurang dalam kurung 4 kurang 2 sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 6. Nah, lihat, perhatikan dalam kurungnya. Sekarang dalam kurungnya Ibu ganti. Dalam kurung 8 dikurang 4
dikurang 2 sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Berbeda hasilnya ya. Jadi 8 dikurang dalam kurung 4 dikurang 2 tidak sama dengan dalam kurung 8 dikurang 4 dikurang 2. Maka dalam pengurangan bilangan bulat tidak ada sifat asosiatif. Kalian sudah paham dan mengerti? Nah, kalau sudah, terima kasih. Sampai jumpa kembali dengan Ibu Dian Lestari. Selamat belajar dan selalu tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.